Bupati dan Wakil Bupati, pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Tengah meresmikan penggunaan sarana telekomunikasi Menara Tower Patani Barat dan Patani. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Komitmen yang kuat untuk melaksanakan pembangunan yang merata dalam berbagai aspek terus dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Elang Rahim. Salah satu diantaranya adalah penyediaan sarana telekomunikasi dan informasi, yakni dengan diresmikannya pengoperasian dan pengaktifan 2 site BTS Menara Telekomunikasi berbasis 4G, yakni site BTS Kecamatan Patani Barat dan site BTS Kecamatan Patani. Informasi mempunyai nilai ekonomi yang cukup signifikan. Kemampuan untuk mendapatkan, memanfaatkan, dan mengolah informasi mutlak dimiliki oleh suatu daerah untuk memicu pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus mewujudkan daya saing daerah. Olehnya itu, kehadiran tower di Kecamatan Patani Barat dan Kecamatan Patani ini merupakan upaya dan langkah strategis yang menjadi program Bupati dan Wakil Bupati Elang Rahim. Saya tidak bisa lagi berkata apa-apa karena semua sudah terbukti apa yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada kita pada saat peletakan batu pertama. 3 bulan kemudian harus aktif, dan hari ini kita orang menyaksikan keaktifan 4G yang ada. Masyarakat Patani yang saya cintai, kalau kita orang mau memilah terkait dengan urusan wajib pemerintah, Elang Rahim ini luar biasa. Saya masyarakat, saya ingin jelaskan sedikit. Urusan wajib pemerintah itu hanya terkait dengan perumahan, terkait dengan infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan, kemudian listrik, air, dan sebagainya. Urusan Telkomsel ini atau telekomunikasi ini bukan merupakan urusan wajib. Tapi pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Tengah di bawah pimpinan Elang Rahim ini mengambil itu sebagai urusan wajib karena itu memang betul-betul adalah kebutuhan masyarakat. Ada satu hal yang membuat saya cukup kaget. Sebelumnya di Kabupaten Banggai belum ada pernah saya dapat kerjasama seperti yang terjadi di Halmahera Tengah saat ini. Saya ucapkan banyak sekali sebenarnya terima kasih dari Pak Idam, dari Pak Robi juga mengucapkan banyak terima kasih. Dari Pemkab Halteng itu memilih kami untuk melakukan kerjasama dalam rangka perluasan jaringan di Halmahera Tengah itu sendiri. Menurut saya kerjasama ini cukup luar biasa karena biasanya untuk permohonan jaringan di suatu wilayah itu pengurusannya cukup lama. Namun di Halmahera Tengah ini yang membuat saya kaget itu yaitu sangat cepat, dan memang dukungan dari Pemkab sendiri, follow up dari Pemkab sendiri itu sangat luar biasa ke kantor pusat sehingga bisa terrealisasi. Tentu kita semua harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan karunia yang diberikan kepada kita semua, terutama kesehatan, umur panjang,
dan kesempatan sehingga pada siang hari ini kita semua dapat melangkahkan kaki kita ke tempat ini guna untuk menghadiri kegiatan launching on air Menara Telkomsel di Kecamatan Patani dan Patani Barat. Cita-cita Elang dan Rahim pada saat mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah itu ingin agar masyarakat Halmahera Tengah itu maju, ingin masyarakat Halmahera Tengah itu sejahtera. Dan dalam implementasi kata maju dan sejahtera itu harus menggunakan cara-cara kefagogoruan kita. Di mana kefagogoruan kita khususnya dalam membangun menara tower yang menggunakan APBD kurang lebih di atas 4 miliar sekian. Masa hari ini orang Weda menikmati 4G ke Patani tidak? Apa orang Weda di Patani beda? Itu Fogogoro dari situ. Jangan kita berada dalam satu kungkungan keadaan dan lingkungan yang membuat kita melihat seseorang itu dengan subjektivitas dan menilai hal-hal yang tidak baik terus. Mari kita lihat produk. Bahwa ibarat satu kemasan barang, pemerintahan Elang Rahim ini produknya apa? Pemerintahan Elang Rahim ini baru memimpin 3 tahun. Oleh karena itu, percayakan kepada pemerintah daerah yang di bawah pimpinan Elang dan Rahim agar memimpin pemerintahan ini selama 5 tahun. Kalau 5 tahun kemudian ada kegagalan pembangunan yang sudah dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan itu tidak berhasil, maka wajib publik Halmahera Tengah, masyarakat wajib menilai bahwa Anda berdua gagal dalam memimpin pemerintahan. Jadi relatif baru 1,5 tahun pembangunan jalan dan jembatannya kita lakukan di Halmahera Tengah. Dalam 3 tahun pemerintahan ini dan insya Allah sampai tahun kelima, komitmen pemerintah daerah bersama dengan DPRD yang merupakan satu kesatuan dalam pemerintahan daerah ini berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran kurang lebih 6 miliar setiap tahun, dan 6 miliar itu diperuntukkan buat anak-anak kita, adik-adik kita. Kita alokasikan untuk bantuan studi kepada adik-adik kita, anak-anak kita yang akan melanjutkan pendidikan dari SMA ke S1. Yang kedua, kita alokasikan untuk beasiswa. Masyarakat Patani harus kita dorong untuk bisa melakukan pengelolaan terhadap sumber daya alam kelautan dan perikanan, termasuk dengan kerjasama pemerintah daerah dengan pemerintah desa, agar setiap desa di pesisir wajib untuk mengalokasikan pembangunan kapal-kapal 3GT dan 4GT. Nanti APBD kita bantu peralatan mesinnya. Itu begitu maksudnya. Saya sampaikan, sampai dengan saya bicara di podium ini, jumlah penduduk Halmahera Tengah sudah berada di angka 78.000 jiwa saat ini. Kita tidak butuh dipuji, tapi paling tidak harus objektif dalam menilai apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah saat ini. Kalau yang bagus harus bilang bagus, yang terbaik bilang terbaik, yang belum tuntas harus disampaikan, dan yang sebagus harus diapresiasi. Alokasi dana desa itu sumbernya ada 2. Sumber pertama adalah dana alokasi umum, dan sumber yang kedua adalah dana bagi hasil yang dimasukkan dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Jadi akumulasi dari sumber-sumber pendapatan daerah itu, di dalamnya itu ada DAU, dana alokasi umum, dan dana bagi hasil. Kenapa ADD di tahun 2020 agak semacam tersendat-sendat? Cair pertama sekian persen, tahap kedua sekian persen, tahap ketiga sudah mulai, air sudah mulai menetes, tidak lagi lancar. Kenapa itu? Harus tahu. Karena ada kebijakan nasional, ada kebijakan presiden
di mana bangsa kita, dunia saat ini dilanda wabah COVID-19, Corona, dan atas perintah Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan memotong seluruh DAU pemerintah provinsi dan kabupaten kota di seluruh Indonesia sebesar 25%, atau setara dengan 93 miliar dari total DAU Halmahera Tengah. 93 miliar itu dipotong, dibawa ke pemerintah pusat untuk membiayai penanganan COVID-19. Tetapi tidak hilang. Itu nanti di tahun 2021 DP nama ADD kurang bayar. Jadi dibuat perbuknya, begitu DP nama nanti. Nomenklaturnya itu namanya ADD kurang bayar. Nanti dibayar di tahun 2021. Tahun 2021 itu bulan Januari sampai bulan Desember. Dan proyek strategi nasional itu sumber pendanaannya itu langsung dari anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN, yang akan masuk di Halmahera Tengah. Terbukti di tahun 2021 anggaran dari Kementerian PUPR 190 miliar masuk di Halmahera Tengah. Padukan langkah, satukan hati, berkarya mulia untuk negara, memperkokoh persatuan bangsa. Kami insan juara, selalu siap hadapi tantangan, menjadi pelopor kemajuan. Assalamualaikum, Bupati. Bangsa. Ini uji coba di masyarakat semua nih. Ya. Mau Bupati bicara. Ya. Saya mau dengar ini Bupati. Bupati sampaikan. Assalamualaikum. Apa kabar? Selamat bagi anak-anak SMP, SMA, anak-anak sekolah SD yang sudah bisa menggunakan internet lewat 4G. Semua guru-guru hadir keterangan itu dengan luar biasa. Saya senang dan berharga ini melihat ini satu jalan yang sudah baru, masyarakat sudah bisa menikmati 4G dan kita bisa berkomunikasi ke depan. Kepala desa sudah hadir semua Bupati. Semua ini Bupati ya. Luar biasa, luar biasa. Oke, Pak Bupati. Ya, terima kasih Bupati. Terima kasih. Assalamualaikum. Indonesia.